Di sebuah agensi marketing kecil, target besar datang bertubi-tubi. Bukan cuma kreativitas yang diuji, tetapi juga bagaimana cara tim membagi beban kerja. Sumpah, tau gak dari tadi notif klien gak berhenti-berhenti. Pusing gue. Aduh, iya lagi. Yang tadi aja juga belum kelar ya. Tuh kan, baru cuma mulai kerja udah kayak gini. Fokus ya, gue sono lo dulu. Karena di industri ini, siapapun yang terlambat pasti ketinggalan. Oke tim, klien baru masuk nih. Deadline presentasi juga cuma 3 hari. Ini klien gede, jadi kalian nggak boleh miss. Siap, Pak. Oh iya Pak, saya megang konsep campaign sama timeline ya. Oke, deal. Eksekusi teknis nanti dibagi internal aja ya. Pak, ini sih bisa bantu aku ya? Nanti aja Sa, sekarang kita fokus dulu yang aman. Tapi aku kan mau banget. Tapi Sa, ini tuh klien gede, jangan eksperimen dulu deh. Oh iya Kang, desain, copy, sama revisi jangan lupa ya. Iya nanti ya, aku coba atur ya. Desain 1, kopi 2, revisi 3. Kok semuanya ke gua ya? Kang, kalian minta tambahan ide, bisa kan? Ju, ini dia di luar tugas awal, Ju. Ya mau gimana lagi? Target gak nunggu kondisi kan? Ju, aku bisa kok bantu alat riset buat. Sa, aku bilang nanti, jangan ganggu flow deh. Kalau dari awal nggak percaya, ngapain aku di sini? Pak, saya tuh mau kerja tapi saya nggak pernah kebagian. Siap. Itu bukan soal perasaan, tapi soal hasil. Ya terus kalau semisal kayak gitu, saya ngapain di sini? Kalau nggak pernah dikasih kesempatan. Oke, nanti saya terima masukan kamu. Nanti ya, saya ada meeting. Ju, udah masa aku pegang semuanya sendirian. Lah, gimana sih? Ini kan tanggung jawab lu sebagai senior. Senior bukan balik tukang tampung semua kerjaan, Ju. Gua juga punya batas. Kenapa kalian? Kok malah ribut? Kedengeran lagi sampai ruangan saya. Coba tenang dulu. Kita diskusi sekarang. Coba satu-satu, jangan saling potong. Haikal, mulai. Saya nggak masalah Pak, kalau misalkan soal kerja keras. Tapi bukan berarti semua tugas harus ke saya cuma karena saya senior Pak. Oke, coba sekarang lanjut Asia. Saya kerja Pak, tapi saya nggak pernah dikasih ruang. Saya juga pengen berkembang, bukan cuma duduk di sini doang nunggu disuruh. Oke, coba sekarang dua. Saya tuh nge-push mereka tuh karena target, Pak. Kalau misalnya hasilnya jelek, yang disalahin saya lagi. Oke, sekarang saya paham masalahnya. Jujur aja, kayaknya saya salah. Saya ngasih target tanpa mikirin kapasitas kalian. Haikal, saya udah biarin kamu overload karena saya nyaman. Asia, saya udah matiin potensi kamu karena takut hasil nggak sesuai sama ekspektasi kita. Dan Jua, saya udah biarin kamu kerja di dalam tekanan sendirian. Tapi sebenarnya saya tuh nggak mau semua ini gagal, Pak. Dan saya Pak, cuma pengen kerja yang masuk akal Pak. Dan saya cuma mau dipercaya. Kalau gini terus, tim ini bakal hancur. Bahkan sebelum klien datang. Oke, mulai sekarang kita coba ulang dari nol. Kita benerin sistemnya. Kita nggak boleh mentingin ego masing-masing. Asia, kamu pegang riset sama basic layout. Biar nanti kamu bisa belajar sama punya kontribusi nyata. Oke, Jua, kamu fokus konsep sama komunikasi klien. Gak semua hal harus kamu pegang, Jua. Oke, Haikal, kamu fokus quality control sama finalisasi, bukan eksekutor semua hal. Ini Pak, baru masuk akal. Mulai sekarang, workload kita evaluasi bareng. Kerja keras itu emang penting, tapi kita bikin kerja sehat lebih penting.
kepikiran dah. Ya kemarin beneran gak ya atau cuma janji? Aisyah. Ya pagi Kal. Kak, soal kemarin gue tuh kayaknya kebawa target deh. Jadi gue lupa kalau misalnya kita itu tim bukan mesin. Wah, gue gak marah karena kerjaan Ju. Gue marah karena nggak dianggap punya batas aja. Maafin gue ya. Aku bikin riset audiens sama contoh lewat kasar loh. Nih bentar, belum rapi. Tapi ini arahnya mereka tuh lebih responsif ke visual yang simple tapi bold. Ini nih sebenarnya kepake. Nanti gue sesuaikan sama quality controlnya biar konsisten sama konsep kita. Bentar deh, kayaknya ini klien ada yang ngechat. Konsepnya lebih rapih dan fokus. Kami suka. Sumpah ini klien udah oke sama arah besar kita. Mereka malah nanya ini siapa yang ngerjain risetnya. Kenapa nggak dari kemarin ya Syah aku dengerin kamu. Hujak Syah. Kasih Ju. Karena emang kadang tuh yang paling capek itu bukan kerja Ju, tapi ngerasa gak dianggap. Kemarin kita konflik, hari ini coba kita lihat dampaknya. Ini nih pembagian kerja yang lama, ternyata ini yang bikin overload. Ternyata beban kerja yang gak seimbang itu gak cuma bikin capek doang, tapi bikin emosi bocor kemana-mana. Makanya Pak, kemarin itu bisa meledak. Nah, itu kenapa sinyal sistemnya rusak. Nah, ini nih kalau headline-nya seperti ini, visualnya tuh bisa lebih napas. Masuk itu. Kenapa ya gue gak kepikiran dari kemarin? Oh, aku bisa siapin 2 alternatif biar klien punya opsi. Gas ya, kirim ke gue jam 4 ya. Mungkin kalau misalnya kita dari awal kayak gini, mungkin kita nggak bakal marahan gak sih? Marah mah tetap perlu Ju, biar kita tuh sadar. Nah nih Pak, quality controlnya tuh juga lebih cepat selesai Pak dibandingkan estimasi kita di awal. Loh seriusan? Keren nih. Biasanya ini nih bagian yang paling lama. Karena tuh saya fokusnya hanya satu peran aja Pak. Coba kemarin banyak peran yang saya mainin. Oh ya Pak, presentasinya udah siap dan timnya juga udah siap. Oke, ternyata bukan nambah jam kerja ya yang bikin hasil itu naik, tapi ngebagi tanggung jawab dengan adil. Sama kerja keras tanpa sistem itu ternyata namanya bukan profesional, tapi nekat. Dari kejadian kemarin, ternyata perilaku organisasi itu ngajarin kita satu hal. Kalau beban kerja yang sehat, itu bikin tim ini bertahan dan makin meningkat. Dan bikin orang mau berkembang juga, Pak. Tentunya juga bukan cuma survive doang Pak. Tapi kerja dengan waras juga Pak. Beban kerja yang tidak seimbang bukan hanya masalah tugas, tetapi masalah manusia. Kerja juga bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi bagaimana semua bisa berkontribusi. Pembagian beban kerja yang seimbang bukan cuma soal efisiensi, dia menumbuhkan inisiatif, memperkuat chemistry, dan membuat produktivitas lahir secara alami.